Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami, Asumsi Bersuara. Bersama saya sebagai moderator, Fitri Andriani, dan teman-teman saya. Saya Rizka Widyaningsi. Saya Vina Dita Mandasari. Pada podcast kali ini, kita akan tanya jawab tentang adjusting the call. Baiklah, langsung saja. Aku mau nanya nih sama Vina, bagaimana sih siklus akuntansi itu? Jadi pertama itu dimulai dengan adanya transaksi, kemudian berdasarkan bukti transaksi itu akan dicatat pertama kali ke dalam jurnal. Selanjutnya, informasi dari jurnal itu akan diposting ke buku besarnya masing-masing. Setelah semua informasi diposting ke buku besarnya, maka pada setiap akhir periode, perusahaan akan menghitung saldo dari setiap akun. Setelah saldo setiap akun kita peroleh, maka kita susun dalam suatu daftar yang kita kenal dengan nama neraca saldo. Nah, neraca saldo berisikan akun-akun beserta saldonya masing-masing untuk satu tanggal tertentu. Berarti siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi, terus dicatat pertama kali ke dalam jurnal, dan diposting ke buku besar, dan akan disusun ke dalam suatu daftar yang namanya neraca saldo ya. Oke. Nah, aku mau nanya sama Rizka nih, pasti ada tuh kan dari setiap akun-akun yang belum mencerminkan nilai sebenarnya. Nah, apa sih yang akan dilakukan jika belum mencerminkan nilai sebenarnya? Nah, kan tadi kita sudah memperoleh tuh saldo akhir dari masing-masing akun yang kita susun dalam neraca saldo. Tentu masih ada akun-akun yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kita akan membuat jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan mempostingnya ke dalam buku besar masing-masing akun yang terlibat. Setelah itu, kita akan kembali menghitung saldo akhir dari setiap akun dan menyusunnya ke dalam suatu daftar namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita memperoleh neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita boleh membuat laporan keuangan. Berarti kita belum bisa ya langsung menyusun laporan keuangan itu, karena harus ada yang kita sesuaikan. Oke. Menurut Pina nih, kan ada tuh laporan keuangan tuh apa yang perlu dibuat setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian itu sih? Jadi laporan keuangan yang perlu kita buat itu laporan keuangan yang pertama kali dibuat itu laporan laba rugi yang menyajikan informasi tentang laba rugi atau periode berjalan. Nah, yang kedua itu laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi tentang ekuitas perusahaan pada awal periode, selama periode berjalan, dan pada akhir periode. Yang ketiga, laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada satu tanggal tertentu. Yang ketiga itu laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir itu catatan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penjelasan dari setiap akun yang terlibat. Berarti yang perlu kita buat itu ada 5 ya. Yang pertama laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, setelah membuat laporan keuangan itu, apakah siklus akuntansi itu sudah selesai menurut Rizka? Nah, siklus akuntansi tentu belum selesai ya. Jadi setelah kita membuat laporan keuangan, kita masih harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan kembali mempostingnya ke dalam buku besar masing-masing akun. Lalu kita menghitung kembali saldo dari setiap akun dan menyusunnya ke dalam suatu daftar namanya neraca saldo setelah penutupan. Saldo akhir pada neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Nah, setelah kita lakukan kegiatan ini, baru siklus akuntansi itu sudah selesai. Oh, berarti belum selesai ya. Harus membuat laporan keuangan, yaitu jurnal penutup terlebih dahulu, baru bisa ditutup. Oke.
Nah, menurut Pina nih, apa sih itu jurnal penyesuaian tuh? Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya setelah dibuat neraca saldo. Oh, jadi itu ya pengertian jurnal penyesuaian. Menurut Rizka nih, kan ada tuh akun yang belum mencerminkan nilai sebenarnya. Itu karena apa? Nah, jadi mengapa masih ada akun-akun yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya? Itu terjadi karena kita tuh sudah merasakan manfaatnya. Tapi sampai pada akhir periode belum dicatat dan belum diakui sebagai beban, sehingga masih perlu penyesuaian agar akun-akun tersebut mencerminkan nilai yang sebenarnya. Oke, berarti harus ada, karena sudah ada yang dirasakan manfaatnya tetapi belum dicatat ya. Nah, menurut Pina, apa sih tujuan dari jurnal penyesuaian itu? Jadi tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian itu pertama untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip beban sudah dipenuhi, dan yang kedua itu agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai sebenarnya. Berarti tujuan dari jurnal penyesuaian itu ada dua ya. Oke. Ini menurut Rizka nih, apakah ada poin penting yang harus kita ketahui untuk membuat jurnal penyesuaian? Nah, poin penting yang harus kita ketahui untuk membuat jurnal penyesuaian itu ada dua ya. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Nah, yang kedua, setiap akun pada jurnal penyesuaian itu setidaknya melibatkan dua akun. Satu akun yaitu berasal dari laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan, ada beban, serta yaitu ada pendapatan dan ada beban. Yang kedua, yang satu akunnya lagi yaitu berasal dari kelompok laporan posisi keuangan, kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas. Oke, berarti poin pentingnya itu ada dua ya. Nah, kan akun-akun itu harus ada yang disesuaikan. Nah, menurut Pina, akun apa aja sih yang perlu disesuaikan itu? Jadi akun yang perlu disesuaikan yaitu yang pertama ada akun deferral atau akun yang ditangguhkan, di mana ditangguhkan pengakuannya sebagai pendapatan dan sebagai beban pada jurnal penyesuaian. Jika sudah mematuhi prinsip pengakuan pendapatan ataupun prinsip pengakuan beban, dan akun akrual di mana pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayarkan. Berarti akun yang perlu disesuaikan itu ada akun deferral atau akun yang ditangguhkan dan akun akrual ya. Prinsip, nah pasti ada prinsip kan? Prinsip apa aja yang terlibat dalam pembuat jurnal penyesuaian itu sih menurut Rizka? Nah, jadi ada 3 prinsip yang terlibat dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu prinsip pendapatan, di mana ketika kita sudah memberikan jasa. Dan yang kedua itu prinsip pengakuan beban, di mana ketika kita sudah merasakan manfaatnya. Dan yang ketiga itu ada matching prinsipal, di mana pendapatan dan beban yang berhubungan harus dilaporkan pada periode yang sama. Oh, berarti prinsipnya itu ada 3 ya. Yang pertama prinsip pengakuan pendapatan, prinsip beban, dan matching prinsipal. Nah, pasti di jurnal penyesuaian itu ada asumsi dong. Nah, asumsi apa aja sih yang terlibat dalam pembuatan jurnal penyesuaian bagi Pina? Jadi asumsi yang terlibat dalam pembuatan jurnal penyesuaian yang pertama itu ada asumsi periodicity atau pelaporan keuangan yang dibagi menjadi beberapa periode. Nah, yang kedua itu ada asumsi akrual basis di mana transaksi akan dicatat ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan ada uang yang diterima atau uang yang dibayarkan. Nah, yang terakhir itu ada asumsi cash basis di mana transaksi baru dicatat ketika ada uang diterima atau uang yang dibayarkan. Berarti asumsi yang terlibat itu ada 3 ya. Yang pertama asumsi periodicity, asumsi accrual basis, dan asumsi cash basis. Nah, menurut Rizka nih, mana sih yang lebih memungkinkan untuk digunakan antara asumsi accrual basis dan asumsi cash basis?
Nah, jadi yang memungkinkan untuk digunakan dan yang disarankan itu adalah asumsi accrual basis, di mana pencatatan transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya uang yang masuk ataupun uang yang keluar, sehingga pencatatan itu akan terjadi secara urut tanpa ada yang terlewat, dan yang menjadi dasar pencatatannya yaitu ketika transaksi itu sudah terjadi. Oke, berarti yang lebih memungkinkan itu adalah asumsi accrual basis ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman Dina dan Rizka. Dan semoga yang menonton podcast kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.